Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manajemen, perkenalkan nama saya Rifki Variadi dari jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Oh iya, teman-teman, tahu nggak sih apa itu sumber daya manusia? Kalau teman-teman tahu, boleh dong isi kolom komentarnya. Gimana nih teman-teman? Sudah komen di bawah belum? Kalau belum, silahkan komen di bawah, kakak tunggu sebentar. Oke? Baik, sekarang saya ingin menjelaskan apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai proses memperoleh, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan serta memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatannya, keselamatannya, dan masalah keadilan yang terjadi pada mereka. Mengapa sih manajemen sumber daya manusia itu penting? Manajemen sumber daya manusia bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif. Manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Bagaimana organisasi memperlakukan orang-orangnya ternyata juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi loh. Dalam manajemen sumber daya manusia ini terdapat tren tenaga kerja dan demografi. Yang pertama ada pekerja yang tua dan berpengalaman. Beliau yang lahir sebelum tahun 1946 dan hanya terdapat 6% dari tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada baby boomer. Mereka yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964 dan mereka hampir memiliki 41,5% dari tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada Gen X. Dia yang lahir pada tahun 1965 hingga 1977 merupakan hampir 29% dari tenaga kerja. Sedangkan yang terakhir ada Gen Y. Mereka yang lahir pada tahun 1978 hingga 1994 merupakan hampir 24% dari tenaga kerja yang ada. Untuk mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia seperti penilaian sumber daya manusia yang ada saat ini serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sumber-sumber perekrutan dapat berasal dari internet, karyawan, website perusahaan, perekrutan melalui kampus, atau yang terakhir organisasi perekrutan profesional atau headhunter. Sedangkan pendekrutan atau recruitment adalah mengurangi angka kerja dalam suatu organisasi. Opsi-opsi pendekrutan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya ada yang pertama, pemecatan atau PHK, pemberhentian temporer atau permanen secara tidak sukarela. Kemudian yang kedua ada transfer, memindahkan karyawan secara lateral atau ke bawah. Kemudian yang ketiga ada pengurangan jam kerja, mengurangi jumlah jam kerja karyawan per minggunya, berbagi tugas, ataupun melakukan pekerjaan paruh waktu. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah pensiun dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada karyawan senior dan yang lebih tua untuk mengambil pensiun sebelum tanggal pensiunnya berakhir. Dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia ataupun karyawan dapat dilakukan melalui seleksi. Seleksi bertujuan untuk menyaring para pelamar kerja agar dapat menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian dibutuhkan seorang manajer yang harus cermat dalam memilih calon pekerja karena kesalahan dalam penerimaan pekerjaan ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk nanti ke depannya. Setelah penyeleksian sumber daya manusia, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dilakukannya suatu orientasi. Orientasi merupakan proses pengenalan karyawan baru untuk mengenal pekerjaan dan organisasi suatu perusahaan. Orientasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi organisasi, dan yang kedua, orientasi unit kerja. Selain itu, terdapat program-program orientasi. Program orientasi ini dibagi lagi menjadi dua.
Yang pertama ada program orientasi informal, kemudian yang kedua ada program orientasi intensif. Orientasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Manfaat adanya orientasi bagi karyawan baru, yakni akan menghasilkan transisi dari pihak luar menjadi pihak dalam yang membuat karyawan baru tersebut merasa nyaman. Kemudian menurunkan kecenderungan kinerja pekerjaan yang buruk dan dapat mengurangi kemungkinan pengunduran diri yang mendadak hanya setelah 1 atau 2 bulan bekerja di perusahaan tersebut. Hal-hal yang perlu dihindari saat proses orientasi karyawan, yang pertama adalah pemberian tugas-tugas pertama karyawan baru tidak signifikan. Dimaksudkan dalam hal ini untuk mengajarkan pekerjaan mulai dari dasar sekali. Kemudian yang kedua ada memberikan terlampau banyak informasi secara cepat merupakan suatu keinginan yang baik, namun menjadi pendekatan yang salah dan dapat menyebabkan karyawan baru merasa kewalahan akan pekerjaannya. Selain orientasi, pelatihan karyawan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Metode pelatihan tradisional dan berbasis teknologi yang digunakan para manajer dapat berupa on the job, rotasi kerja, mentoring, dan coaching, latihan pengalaman, serta kelas pelatihan. Kemudian, yang terakhir adalah pemberian kompensasi dan tunjangan. Satu-satunya cara bagi manajer untuk memberikan imbalan kepada karyawan yang berprestasi adalah memberikan bonus ataupun mempromosikannya ke posisi lain yang lebih tinggi. Manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan sifat dasar pekerjaan dari tempat kerja yang selalu berubah dalam upaya memotivasi para karyawan. Kompensasi organisasi bisa meliputi berbagai jenis imbalan dan tunjangan seperti gaji dan upah pokok, upah dan tambahan gaji, pembayaran insentif, dan pemberian tunjangan serta layanan yang lain. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan sobat manajemen yang sedang menonton video ini. Serta saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.